Makanya pemikirannya terus berkembang. Ya, pemikirannya terus berkembang. Yang tadi terbukti bahwa pandangan beliau tentang sah tidaknya khutbah dengan bahasa selain Arab itu ya bisa berubah karena perubahan zaman. Yang dipengaruhi tentu oleh keluasan dan kedalaman ilmu pengetahuan atau ilmiah beliau. Ya, ini yang kita contoh. Ya. Kita contoh. Berarti Anda jangan apa ya? Jangan gampang puas ya. Jangan gampang puas karena sudah doktor, jangan. Sudah doktor, kuliah lagi, ya di S3. Lagi S3, lagi S3. Kalau bisa 5 S3 misalnya begitu kan bagus itu kan. Ya, jadi Anda pokoknya ya umurnya penuh dengan aktivitas ilmiah. Nah itu kan. Ya, sehingga kalau mati, mati ala hubbi ilmi. Mati karena benar-benar cinta pada ilmu. Baik, ini yang pertama ya. Yang kedua, karya beliau ya, namanya Tuntunan Perang Sabil. Tuntunan Perang Sabil. Ini mirip-mirip fatwa Hadratus Syekh ya, Hasyim Asy'ari. Yang menyatakan bahwa perang sabil jihad itu ya hukumnya fardhu ain ketika musuh telah datang. Jadi ketika ya Belanda datang kembali ya maka Bung Tomo kan Pak ini Bung Karno juga minta apa? Jenderal Sudirman ya Bung Tomo, Jenderal Sudirman, Bung Karno minta fatwa kepada Syekh Hasyim Asy'ari tentang hukum jihad perang ya melawan penjajah. Yang kita sudah merdeka waktu itu kan, mereka datang lagi. Maka fatwanya mengatakan ya bagi muslim muslimah ya yang sehat jasmani rohani maka wajib mengangkat senjata untuk mengusir penjajah yang datang kembali setelah kita merdeka. Wah, itu luar biasa. Nah, buku ini ya mirip itu juga. Artinya ketika musuh itu datang ya di hadapan kita, maka tanpa kecuali pria, perempuan wajib melawan. Wajib bertindak, wajib angkat senjata untuk apa? Menghadapi musuh tadi. Ini beda dengan kondisi ketika musuh belum datang dengan atau tidak datang. Ketika musuh tidak datang, maka yang wajib perang hanya muslim, ya. Perempuan di rumah saja, hafid dan masak. Ya, itu kira-kira begitu kan, ya. Atau takrir, ya kan. Tapi ketika musuh datang, maka nggak ada pilihan. Pria, perempuan, muslim, muslimah wajib angkat senjata untuk menghadapi musuh. Jadi buku beliau tentang perang sabil juga begitu, mengatakan begitu. Artinya ketika musuh sudah datang di hadapan kita, maka tidak ada pilihan lain ya bahwa jihad itu menjadi fardhu ain likulli muslim wa muslimah. Likulli muslimin wa muslimah. Bagi setiap muslim dan apa? Muslimah. Artinya laki-laki, perempuan yang muslim semua wajib angkat senjata menghadapi musuh. Nah, ini kita bisa analogikan kepada Anda yang sedang belajar di IKI. Ya. Anda sekarang berada di front, di barisan terdepan dalam membela Islam. Karena Anda ada di IKI. Maka kewajiban Anda adalah fardhu ain untuk bertahan di IKI sampai tamat S3. Tidak boleh mundur. Kalau mundur, Anda sama dengan mundur dari saf peperangan. Itu dosa gede, ya kan? Namanya at-tawalli an-nisafi. At-tawalli an-nisafi itu termasuk minakabair. Artinya kalau Anda perang ya, kemudian lari ya, mundur karena takut mati, itu dosa gede. Nah, sekarang Anda telah kuliah di IKI. Ini sama dengan Anda sudah berada di front ya, di barisan terdepan ya kan? Ya. Yang ingin membela Islam, menghadapi musuh yang datang dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, bahkan dari atas, dari bawah, bahkan dari dalam. Nah, ini Anda masih siap. Fardhu ain Anda bertahan di IKI sampai tamat S3. Gitu ya kan? Ya. Fardhu ain Anda bertahan di IKI sampai hafal 30 juz dan tamat S3 untuk apa? Di jihadil Islam, untuk memperjuangkan Islam. Untuk membela Islam. Di jihadil Quran, untuk memperjuangkan Al-Quran.
Ijtihadil muslimin untuk memperjuangkan ya nasib umat Islam yang ada di Indonesia khususnya. Nah, dengan demikian Anda punya kewajiban dan tanggung jawab yang cukup besar ya, karena di tangan Anda lah terletak masa depan Islam dan umat Islam. Fi aidikunna jami'an ya, taqaddum Islam wal muslimin. Masa depan Islam dan umatnya terletak di tangan saudara-saudari ya, sebagai mahasiswa iki, sebagai alumni iki. Makanya jangan berhenti ya, perempuan wajib melawan. Wajib bertindak, wajib angkat senjata untuk apa? Menghadapi musuh tadi. Ini beda dengan kondisi ketika musuh belum datang dengan atau tidak datang. Ketika musuh tidak datang, maka yang wajib perang hanya muslim ya. Perempuan di rumah saja, hafid dan masak. Ya, gitu kira-kira begitu kan ya. Atau takrir ya kan. Tapi ketika musuh datang maka nggak ada pilihan. Pria, perempuan, muslim, muslimah wajib angkat senjata untuk menghadapi musuh. Jadi buku beliau tentang perang sabil juga begitu, mengatakan begitu. Artinya ketika musuh sudah datang di hadapan kita, maka tidak ada pilihan lain ya, bahwa jihad itu menjadi fardu ain likulli muslim wa muslimah. Likulli muslimin wa muslimah. Bagi setiap muslim dan apa? Muslimah. Artinya laki-laki, perempuan yang muslim semua wajib angkat senjata menghadapi musuh. Nah, ini kita bisa analogikan kepada Anda yang sedang belajar di IKI. Ya. Anda sekarang berada di front, di barisan terdepan dalam membela Islam. Karena Anda ada di IKI. Maka kewajiban Anda adalah fardu ain untuk bertahan di IKI sampai tamat S3. Tidak boleh mundur. Kalau mundur, Anda sama dengan mundur dari saf peperangan. Itu dosa gede, ya kan? Namanya at-tawalli an-nisyafi. At-tawalli an-nisyafi itu termasuk minakabair. Artinya kalau Anda perang ya, kemudian lari ya, mundur karena takut mati, itu dosa gede. Nah, sekarang Anda telah kuliah di IKI. Ini sama dengan Anda sudah berada di front ya, di barisan terdepan ya kan? Ya. Yang ingin membela Islam, menghadapi musuh yang datang dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, bahkan dari atas, dari bawah, bahkan dari dalam. Nah, ini Anda masih siap. Fardu ain Anda bertahan di IKI sampai tamat S3. Gitu ya kan? Ya. Fardu ain Anda bertahan di IKI sampai hafal 30 juz dan tamat S3 untuk apa? Di jihadil Islam, untuk memperjuangkan Islam. Untuk membela Islam. Di jihadil Quran, untuk memperjuangkan Al-Quran. Di jihadil muslimin, untuk memperjuangkan ya nasib umat Islam yang ada di Indonesia khususnya. Nah, dengan demikian Anda punya kewajiban dan tanggung jawab yang cukup besar ya, karena di tangan Anda lah terletak masa depan Islam dan umat Islam. Fi aidikunna jami'an ya, taqaddum Islam wal muslimin. Masa depan Islam dan umatnya terletak di tangan saudara-saudari ya, sebagai mahasiswa IKI, sebagai alumni IKI. Makanya jangan berhenti ya. Jangan berhenti ya, di 5 juz, di 10 juz, di 15 juz, atau di mana? Misalnya di 25 juz, karena tidak ada Quran kurang dari 30 juz kan? Mesti 30 juz programnya. Kemudian jangan berhenti di S2, S1. Tapi S3 selesai baru ya selesai. Itu pun belum berhenti secara sebenarnya kan itu formalitas saja, karena belajar tidak hanya sampai S3. Sampai kapan? Sampai tadi menjelang dipanggil Israel. Nah, begitu ya. Nah, ini yang perlu kita contoh dari beliau. Oke. Nah, ini buku tadi yang oleh beliau diberi judul apa? Diberi judul Tuntunan Perang Sabil. Nah, saya bukunya ini nggak ada semua ya kan ya. Buku yang lama ini nggak ada lagi ya, itu apa namanya, tinggal apa namanya beberapa petikan ya, dan tentu kita masih bisa menemukan ya kan. Nah, berikutnya ini yang paling spektakuler ya, yang paling terkenal, yang paling besar, yaitu fikih perbandingan tentang masalah pernikahan.
fikih perbandingan tentang masalah pernikahan. Buku ini ya tadinya berupa tulisan yang dihimpun, yang diterbitkan di majalah Ihya Ulumuddin, yang diterbitkan oleh PT IKI. Ya. Kemudian dijadikan buku dengan nama Fikih Perbandingan dalam masalah pernikahan, tolak, dan rujuk. Tetapi yang jadi baru satu, yaitu Fikih Perbandingan tentang pernikahan. Tentang tolak, rujuk, dan kewarisan, ya, itu belum jadi. Tentang tolak dan rujuk itu sudah ada konsepnya, belum selesai. Kebetulan saya juga yang buat waktu itu, tapi belum banyak, mungkin baru sekitar 100 halaman, belum selesai. Beliau sudah nggak ada, belum sudah meninggal kan. Nah ini luar biasa buku ini. Kenapa? Di buku ini beliau mengkaji ya masalah pernikahan dari berbagai mazhab, dari berbagai mazhab. Ya, bukan saja Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tapi juga mazhab dua itu ada Zahiri, ada Auza'i dan lain-lainnya. Artinya kajiannya itu lintas mazhab ya, dengan cara ya menghadirkan pendapat masing-masing imam dengan dalilnya, dengan kaidahnya ya. Kemudian ada diskusi di situ ya, ada tarjih di situ ya, yang kemudian berdasarkan penelitian itu nanti diambil kesimpulan oleh beliau mana pendapat yang paling kuat. Jadi kajiannya itu ya syarat dengan kajian usul fikih. Nah ini Mas Riki perlu punya bukunya. Kalau ini ada ya, bukunya sudah dicetak ulang oleh Pustaka Firdaus, bisa dibeli kepada dengan Bu Ima ya. Anda bisa beli dengan Bu Ima Rektor atau apa namanya Warek 1 ya. Ya bisa beli ke sana. Tidak mahal, tidak sampai 100.000 murah kan. Ini perlu dikaji kenapa? Dengan baca buku itu Anda akan memiliki wawasan yang sangat luas tentang apa? Perbandingan mazhab. Tentang kenapa mereka berbeda pendapat. Ya, dan lain-lain ya kan. Jadi ini akan apa? Mengantarkan Anda nanti sebagai calon sarjana IKI yang menguasai fikih perbandingan. Sekalipun buku ini tadi hanya bicara tentang fikih pernikahan, tapi bisa menjadi pengantar ya tentang sekian aspek ya kajian yang ada di abwabul fikih, di bab fikih ya, dari bab tuhara sampai yang terakhir itu bisa kita analogikan. Ketika Anda baca buku ini ya, seperti Anda datang ke seminar internasional. Di situ ya Imam Muzani datang semuanya, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik bin Anas, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal, ya masing-masing menyampaikan pendapatnya, dalilnya, argumentasinya, kaidahnya, wajah istilahnya, kemudian al-mafrulah ya seolah-olah sebagai moderator di situ ya, yang akhirnya mempertemukan mana mereka semua itu dan mengambil pendapat yang paling kuat di antara pendapat itu dari segi dalil dan kemaslahatannya. Jadi ini luar biasa. Ya, kalau Anda baca buku ini ya, ini asik ya kan? Ya, Anda akan tadi insya Allah menjadi faqih, artinya sarjana perempuan yang insya Allah menguasai fikih perbandingan dan usul fikih perbandingan. Nah, gambaran sepintas seperti itu ya. Tentu nanti Anda mesti mengkaji bukunya. Sebab Anda punya apa? Ilmu, wawasan yang dalam, yang luas tentang apa? Tentang fikih perbandingan ini. Berikutnya ada lagi namanya buku ya, penjelasan tentang hukum bir. Penjelasan tentang hukum bir. Anda tahu bir ya? Pernah minum bir enggak? Enggak, Pak. Bir itu ada yang memabukkan, yang tidak. Yang tidak memabukkan enggak apa-apa. Itu supaya semangat tafidnya taknya. Supaya tahajudnya enggak ngantuk. Anda boleh minum bir. Cuma bir yang tidak ada alkoholnya ya. Di bir itu ada yang memabukkan,
yaitu ada alkoholnya, ya. Ada yang tanpa alkohol, non alkohol, tentu ini tidak memabukkan. Nah, buku ini dikarang, ya, untuk menjelaskan bahwa ya minuman keras itu memang macam-macam, kan? Memang macam-macam. Di buku ini dijelaskan ya begini garis besarnya. Ulama fikih ya baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali telah konsensus bahwa khamr, tahu khamr ya? Khamr ya, baik sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak, itu hukumnya haram, tidak boleh dikonsumsi dan hukumnya najis. Ya, tahu khamr ya? Ya, minuman keras yang di sana ada campuran alkoholnya. Bisa dibuat dari macam-macam alkohol itu, dari tape ketan, ya, tape beras, tape singkong, ya kan? Bisa dari biji-bijian dan macam-macam. Bisa dari anggur, bisa dari korma, ya kan? Ya, itu namanya khamr. Nah, khamr atau minuman keras yang terbuat dari tadi berbagai jenis, ya, bahan yang kalau diminum memabukkan, ya, karena ada alkoholnya, itu sedikit banyak memabukkan atau tidak. Kalau kita ikut jumhur, hukumnya apa? Haram, tidak boleh dikonsumsi, sekalipun tidak memabukkan, apalagi memabukkan, kan? Ya. Nah, pandangan mazhab Hanafi yang tokohnya Imam Abu Hanifah mengatakan kalau khamr itu ya sedikit dan tidak memabukkan, maka tidak haram. Yang haram itu kalau tadi banyak ya atau sedikit memabukkan. Banyak memabukkan, sedikit memabukkan, maka haram. Tapi kalau sedikit tidak memabukkan, maka hukumnya tidak haram, ya, tidak haram. Ini pandangan siapa? Mazhab Hanafi, ya kan? Nah, dari sini bisa diambil pelajaran. Apa pelajaran? Ya kan? Artinya kalau ada minuman ya keras, ya, ada alkoholnya tadi, kemudian bisa banyak, bisa sedikit, tapi memabukkan. Kalau Anda ikut jumhur kan tadi bagaimana? Haram kan? Haram dan dihukumi najis. Nah ini ya, yang penting. Haram dan dihukumi najis. Berarti kalau Anda ya misalnya kena apa jilbab, kena pakaian harus dicuci karena najis, nggak bisa dipakai untuk sholat. Nah, sementara Hanafi mengatakan kalau sedikit dan tidak memabukkan maka tidak haram dan tidak najis, ya najis. Ya. Dengan demikian Anda bisa minum bir yang di sana ada alkohol tapi sedikit. Atau tanpa alkohol lebih ya bisa halal kan ya. Tapi kalau banyak bagaimana tadi ya sama dengan jumhur kan tidak bisa dikonsumsi. Nah sisi lain karena dikatakan tidak najis maka alkohol itu bisa kita manfaatkan dan sekarang banyak dipakai kan untuk kosmetika, untuk parfum kan, untuk medis kan. Anda mau disuntik nih kan, divaksin kan dikasih alkohol dulu, ya kan? Kemudian setelah bisa dikasih juga kan. Nah itu dipakai di kegiatan medis ya. Kemudian untuk parfum banyak parfum yang pakai alkohol, banyak juga kosmetik yang pakai alkohol. Kalau Anda ikut fikih Syafi'i nggak bisa. Anda nggak bisa pakai parfum dan kosmetik yang ada alkoholnya kalau Anda ikut fikih Syafi'i. Karena najis. Ya berarti Anda sholat dengan mukena dengan baju jilbab yang terkena najis. Nggak sah sholatnya. Nah, repot nggak? Repot. Kalau Anda harus pakai itu supaya harum baunya kan? Ya, karena sekarang susah cari yang tanpa alkohol kan? Nah, Anda di sini bisa ikut pandangan Hanafi yang mengatakan bahwa alkohol itu tidak najis. Nah, dengan Anda bisa pakai parfum, bisa pakai kosmetik yang ada alkoholnya, nggak apa-apa. Nah, ini faedahnya kan. Nah, itu dikaji dalam buku beliau yang
tulis ya tadi dengan judul namanya apa? Penjelasan tentang minuman bir. Penjelasan tentang bir, ya, tentang minuman bir. Karena kebanyakan ulama mengatakan bir itu haram. Ternyata tidak begitu kan? Ada bir yang tidak haram. Apa? Pertama, bir yang tidak ada alkoholnya itu pasti halal. Kan ada non alkohol kan? Itu halal. Ada yang dikit tidak memabukkan, itu juga halal. Kalau kita ikut pandangan Hanafi. Ada Grinsen namanya dulu kan, sekarang mungkin masih ada nggak itu ya? Itu juga non apa? Non alkohol, artinya 0% alkoholnya. Nah, dengan demikian Anda bisa minum Grinsen untuk apa? Supaya tahajudnya bisa tahan lama, nggak ngantuk. Atau bisa tafid, ya takbir lama nggak ngantuk. Misalnya begitu. Ya. Nah, inilah faedahnya kita mengkaji apa? Buku-buku yang dikarang oleh beliau. Nah, nanti akan kita bahas ketika kita membahas apa? Pemikiran beliau tentang pembaruan hukum Islam di Indonesia. Nanti akan kita singgung di sana banyak pendapat beliau yang maju ya tentang fikih muasyarah ya. Baik. Nah, berikutnya ya, buku yang dikarang oleh beliau adalah jadi poin-poin tolong dicatat soalnya Anda punya pemahaman. Mahwal maisir. Apakah judi itu? Tema sudah kita singgung dikit ya kan? Nah, ini kita ulang dikit karena supaya apa? Nyambung lagi. Mahwal maisir. Apakah judi itu? Buku ini dikarang pada saat ya, Porkas masih marak ya kan? Temari ada Union Harapan ya, namanya macam-macam. Di antaranya namanya Porkas ya kan? Nah, Porkas itu kebanyakan ulama mengatakan haram karena judi kan? Karena judi. Nah, belum meneliti apakah benar ini judi atau bukan. Maka dikarang buku namanya Mahwal Maisir, apakah judi itu, ya kan? Ya, ini buku dikarang beliau ya, alhamdulillah sama mendampingi beliau kurang dari seminggu dikarang di Puncak selesai bukunya. Ya, jadi beliau berangkat dengan saya ke Puncak banyak buku ya. Kita bongkar di sana bukunya, ya kita susun. Alhamdulillah tidak sampai 1000 buku itu jadi. Buku ini tidak begitu tebal, kurang lebih 50 halaman, tapi isinya luar biasa. Isinya banyak bicara tentang kaidah-kaidah usul fikih, ya kan? Jadi Anda juga perlu memiliki ini. Ini masih ada bukunya, nanti bisa saya pinjamin, bisa difotokopi ya. Murah itu, nggak sampai 50.000 jadi kan? Ya. Jadi ini di situ dikaji ya tentang definisi judi itu apa, gitu kan? Nah, beliau mengungkapkan sekian banyak definisi yang disampaikan para ulama sebelumnya, kemudian dikritisi, ya ini enggak tepat, itu enggak tepat, ini enggak tepat, itu enggak tepat karena begini, karena begini kan. Akhirnya beliau menyimpulkan, ya dengan rumusan beliau sendiri yang mengatakan bahwa judi itu, ya tidak seperti yang dirumuskan oleh para ulama terdahulu itu. Sehingga Porkas itu tidak masuk kategori judi, sekalipun haram. Union Harapan, Porkas itu haram bukan karena judi, tapi karena banyak membawa mudarat. Nah itu pandangan beliau. Ya buku ini sangat menarik dan pernah ramai waktu itu karena beliau semacam melawan arus ya. Al-Maf'ula semacam melawan arus ya yang berkembang di masyarakat, di mana ya kebanyakan ulama mengatakan bahwa Porkas itu adalah judi. Beliau mengatakan itu bukan judi, memang haram, tapi haramnya bukan karena tadi maisir, tapi karena apa? Karena mengandung banyak mudarat. Kemudian ada buku lain namanya Sekitar Masalah Syubhat. Sekitar Masalah Syubhat. Nah, buku ini dikarang ketika ya sedang rame ya lemak babi. Di situ waktu itu ada susu, ada kecap kan, ada sabun ya, ada pasta gigi dan lain-lain ya. Yang diisukan mengandung enzim babi atau lemak babi. Akhirnya heboh kan, susu pada dibuangin, kecap dibuangin kan, kemudian tadi pasta gigi dibuangin, sabun dibuangin dan lain-lain.
Ya, bahkan kue juga dibuangi karena diisukan mengandung lemak babi. Nah, tentu ini membahayakan kan? Kalau banyak dibuang kan, ya pabriknya bisa bangkrut, ya, karyawan juga bisa terkena dampaknya kan. Nah, makanya akhirnya beliau ya mengambil inisiatif mengarang buku namanya ya penjelasan tentang masalah syubhat, sekitar masalah syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu ya masalah ya yang ya hukumnya tidak jelas, haram atau halal. Karena dalilnya juga nggak jelas, halal atau haram, kan? Tidak ada dalil yang mengatakan haram secara jelas. Yang ada dalil yang mengatakan halal yang secara jelas. Akhirnya abu-abu kan bainal halal wal haram, ya kan? Antara haram dan halal. Antara halal dan haram. Itu namanya syubhat. Nah, bagaimana ketika terjadi isu misalnya kita sudah biasa mengkonsumsi tadi susu atau supermi kan, atau kecap, atau memanfaatkan tadi pasta gigi atau sabun yang diisukan ternyata mengandung enzim babi, lemak babi, gimana sikap kita? Ya, sikap kita ya menurut beliau kita tenang aja dulu. Jangan langsung panik. Tenang dulu, ditunggu adanya penelitian dulu. Artinya ketika terjadi isu di tengah masa kita harus melakukan penelitian dulu. Benar nggak itu? Kalau benar, ya, secara ilmiah ada enzim babinya, maka harus diambil sikap haram karena sudah jelas ada enzim babinya, lemak babi. Tetapi kalau saat ini tidak ada, bagaimana? Ya kembali ke hukum semua lah. Bagaimana? Ya halal, ya tidak haram. Artinya jangan ya belum Anda sudah ngambil sikap, akhirnya dibuangin semua. Sementara belum dititik dulu, wah itu merugikan kita kan? Kenapa begitu? Karena begini, ya sesuatu itu hukumnya kembali kepada hukum asal yang selama ini ya difahami, diakui oleh kebanyakan masyarakat. Misalnya contoh tadi kan, ya susu, denko, kan bisa begitu. Sementara ini sudah banyak dipakai kaum muslimin dan diyakini sebagai susu yang halal, nggak ada apa-apanya, kan? Kemudian muncul isu yang mengatakan ada enzim babinya, lemak babinya gimana? Ya udah tenang aja, konsumsi aja sampai nunggu ada penelitian ilmiah yang meyakinkan, yang benar-benar valid, yang menyatakan misalnya ada atau tidak ada. Kalau ada ya benar kita stop. Kalau nggak ada ya boleh terus. Nah, di buku ini dijelaskan misalnya pengertian syubhat itu apa. Bagaimana sikap kita menghadapi kasus semacam itu. Apa yang harus dilakukan oleh para ulama untuk mengatasinya. Nah, ini dikasih dalam buku ma syubhat tadi atau sekitar masalah syubhat tadi. Buku ini kecil ya, tapi sangat penting. Lebih kecil daripada buku tadi, Mawal Masyir. Mawal Masyir kan ada 50 halaman, kemudian kurang lebih halaman itu kertas ini ya, kertas HVS yang A4 itu ya. Tapi kalau yang sekitar mahasiswa itu separuh dari A4 ukurannya ya. Jadi kecil, tapi isinya sangat bagus. Nah, ini perlu juga dimiliki oleh mahasiswa. Ini bukunya juga sudah tidak diterbitkan lagi ya. Ya. Saya punya tapi saya cari-cari nggak ketemu juga ya kan. Nanti coba kita hubungi Ibu Emma, mungkin dia masih nyimpan kan. Kalau masih nyimpan nanti bisa kita fotokopi. Baik ya, itu sekitar masalah syubhat. Berikutnya buku yang ketujuh ya, itu judulnya adalah apa? Sekitar Ahmadiyah. Apa? Sekitar Ahmadiyah. Buku ini membahas masalah Ahmadiyah, ya kan? Kan ada Ahmadiyah Qadiyah, ada Ahmadiyah Qadiyah, ada Ahmadiyah Lahore ya. Dua-duanya itu menyatakan bahwa Muhammad bin Abdullah Rasulullah itu bukan nabi terakhir. Tapi nabi terakhir ada Mirza Ghulam Ahmad.
Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Tentu pandang ini menyimpang. Karena bagaimana? Ya, Al-Quran sudah menyatakan bahwa Rasulullah adalah Nabi terakhir. Bagaimana ayatnya? Bagaimana ayatnya? Di Al-Quran yang ingat? Yang menyatakan bahwa beliau adalah khatamin nabiyyin atau khatimin nabiyyin. Bagaimana ayatnya? Al-Hafidhul dari ini. Kana Muhammadun Aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, pintar. Ya. Bagaimana ulangi lagi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Baik, Wa ya. kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya, baik. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bisa wa khatiman nabiyyin, ya. Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah, yakni Muhammad bin Abdullah, ya, adalah Nabi dan Rasul penutup, Rasul terakhir. Itu akidah, ya, Maulid Islam yang diakui oleh dunia Islam, ya, oleh para ulama Islam dari dunia Islam, ya, sudah konsensus karena ayatnya begitu tegas, ya kan? Tidak bisa ditafsirkan selain itu. Karena ayatnya sorihah qot'iyah, ya. Ayatnya jelas, tegas, dan tidak mengandung penafsiran yang lain. Kecuali menunjukkan bahwa Rasul adalah Nabi dan Rasul penutup atau terakhir. Nah, dengan demikian, kalau ada pandangan kontra dengan itu, yang menyatakan misalnya ada Nabi lagi, Rasul Nabi, jelas itu dolal. Atau keliru, atau salah, atau sesat, ya. Sesat. Nah, Ahmadiyah punya pandangan seperti itu. Ya. Pandangan seperti itu. Yang Qadiyah mengatakan tidak ada Nabi, Mirza adalah Nabi Rasul terakhir setelah Muhammad Abdullah. Kalau Ahmadiyya Lahore mengatakan itu hanya mujaddid, pembaru, tapi sama saja. Baik yang mengatakan sebagai mujaddid pembaru, atau sebagai Rasul dan Nabi terakhir, ya, ini dianggap menyimpang oleh ulama dunia Islam. Baik dari, ya, Mesir, dari Saudi Arabia, dari Pakistan sendiri, kan, dari India, dari Syria, dari Yordan, dari Turki, Baghdad, kan, Afghanistan, ya, pokoknya dalam dalam Rabithah Al-Islami, ya, ini semua mengatakan bagaimana bahwa pandang itu tidak benar atau menyimpang atau salah. Dan ini, ya, ternyata dalam sejarah tidak terlepas dari apa? Politik Inggris, ya kan? Artinya itu, ya, orang yang bisa dibeli oleh Inggris, ya, untuk melanggengkan jajahan di India, di Pakistan. Kasih dana banyak, kan? Sampai mengorbankan apa? Mengorbankan agamanya Naudzubillah. Jadi murtad orang itu, kan? Nah, di sini disebutkan oleh beliau bahwa Ahmadiyah itu sudah bukan Islam lagi, keluar dari Islam. Ya, Ahmadiyah yang punya pandangan semacam itu sejatinya khairul Islam, bukan Islam lagi. Karena akhirnya kontra betul dengan apa? Akidah Islamnya yang telah konsensus tadi dan ada ayatnya tegas dan benar. Juga ada hadisnya juga ada. Ya. Nah, dengan demikian maka tidak bisa dibenarkan. Yang gerakannya ini kita sayangkan. Di Indonesia sampai ini masih berkembang. Kenapa? Karena pemerintah tidak tegas. Ya. Karena tidak tegas, maka masih berkembang terus di Indonesia. Nah, ini yang kita harus hati-hati karena ini bisa banyak menyesatkan kaum muslimin, ya kan? Mereka berkembang karena dapat dana dari luar negeri, kan? Berikutnya adalah bunga rampai hukum Islam. Bunga rampai hukum Islam. Ini, ya, buku sesuai dengan judulnya Bunga Rampai, isinya memang katakanlah semacam gaduh-gaduh, kan?
Artinya semacam ada tentang Islam, ada tentang usul fikih, ada tentang lain-lain. Tapi ya mengkaji masalah-masalah penting ya yang berserakan di mana-mana yang perlu kita pahami. Jadi isinya itu banyak masalah terkait dengan apa? Fikih, terkait dengan usul fikih ya. Tapi ya katakanlah ya semacam apa? Tadi saya katakan ya gaduh-gaduh ya kan artinya sejalan dengan judul yang Bunga Rampai tadi. Yang jelas yang dihimpun di situ masalah-masalah penting ya terkait dengan ya topik usul fikih dan masalah fikih yang sekarang sedang berkembang. Itu nanti juga perlu dimiliki bukunya. Bukunya masih ada tapi apa cetakan lama dan sudah tidak ada di itu bukunya dalam bentuk apa buku betul. Sudah kita fotokopi juga, ya kan? Jadi saya masih nyimpan fotokopinya dalam bentuk buku, nanti bisa dipinjam untuk tentang apa namanya Bunga Rampai. Ini buku terakhir ya, yang dikarang dulu sebelum beliau wafat. Jadi tidak lama sebelum beliau wafat ini buku ya terbit, kemudian ya, nggak lama kemudian beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain itu, beliau punya karya ini banyak banget, ratusan ya. Karena beliau itu suka seminar baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, kebetulan waktu itu yang membantu bikin makalahnya memang alhamdulillah saya juga kan. Ya. Jadi saya tahu persis. Nah, ini buku, ini makalah yang banyak belum sempat dibukukan ya, belum sempat ya kan karena Baru pernah dibentuk tim waktu beliau masih hidup ya kan, agar menerbitkan ya karya ilmiah beliau ini ya dalam bentuk makalah jadi buku, tapi tim ini karena kekurangan tenaga dan banyak masukan akhirnya belum berjalan dengan baik. Baru beberapa yang bisa diterbitkan, yang diantaranya adalah itu sejarah beliau yang judulnya Profesor Ibn Husain dan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia. Yang kebetulan waktu itu saya menjadi sekretarisnya. Nah, buku tentang buku terkait dengan makalah-makalah beliau yang banyak tadi memang belum sempat diterbitkan ya karena timnya ini mohon maaf ya tidak bisa berjalan karena kekurangan tenaga dan banyak kesibukan. Kebetulan ketuanya saya juga itu waktu itu kan, jadi banyak kendala, jadi belum jalan ya. Baik, semoga nanti Anda bisa meneruskan ya. Misi ini artinya bisa menyusun ya karyanya yang banyak itu untuk menjadi buku yang bisa diterbitkan ya. Baik. Jadi untuk karyanya kita akhiri di sini, kita nyambung ke masalah berikutnya yaitu IKI dalam lintasan sejarah. Kita akan bicara singkat tentang sejarah IKI ya, tentang siapa pendirinya, siapa penerusnya, latar belakang kenapa IKI didirikan, visi misi dan tujuan, kemudian kenapa Al-Quran dan Quran digabungkan. Nah sebelum itu supaya nggak bosan, nggak jenuh, saya kasih waktu ya sekitar 5 menit. Silakan Anda bikin pertanyaan nanti sampaikan sama saya. Ya, Anda dikasih waktu 5 menit untuk bikin pertanyaan terkait dengan yang tadi saya sampaikan, yaitu karya ilmiah beliau, ya, pemikiran beliau, ya. Dan nanti baru kita lanjutkan kepada materi berikutnya tentang IKI dalam lintasan sejarahnya. Katakanlah sejarah IKI secara singkat. Baik, silakan Anda bikin pertanyaan ya supaya tidak jenuh ya.
Gimana, ada pertanyaan? Kita mulai lagi. Ada, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Baik. Kan menurut penyampaian Bapak kemarin, kalau Bapak itu mempunyai intensitas bertemu dengan Al-Maghfurah itu sangat tinggi ya, Pak. Nah, saya tuh penasaran bagaimana sih keseharian beliau, amalan beliau bisa, amalan ibadah, terus bisa manajemen waktu, konsisten menulis, terus belajar, terus mengisi seminar, aktif di berbagainya, seperti itu mungkin, Pak. Iya. Itulah kehebatan beliau ya. Menurut saya beliau itu punya karomah ya dalam memanage waktu. Karena waktunya begitu luar biasa. Dari pagi sampai pagi penuh aktivitas kan. Ya, beliau ada di IGI, ada di MUI kan, ada di Mahkamah Agung, ada di Kemenak kan, ada di UIN, ada di mana-mana, ya kan?
Luar biasa kan? Ya, gimana memanage itu kan? Pagi-pagi sudah jalan, nanti ya malam baru pulang kan? Ya. Tapi nggak pernah lepas dari apa? Membaca buku kan? Ya. Sebelum berangkat baca buku dulu, buka kitab maksudnya kan? Ya. Nanti di mobil buka kitab, kan? Di IG buka kitab, di MUI buka kitab kan? Di mana lagi? Di Kemenak ya, buka kitab juga kan? Kemudian bahkan di bengkel, di toko, karena saya kadang-kadang menemani beliau di bengkel, di toko, buka kitab juga. Artinya sekalipun sudah begitu sibuk kayak begitu masih sempat apa? Ke toko, ke bengkel, ya kan? Ya, di samping tadi memanage IG kan? Kemudian memanage apa? Komisi MUI kan? Ada di Mahkamah Agung kan? Ya, ada di Dewan Pertimbangan Agung DPA. Pernah jadi anggota DPA soalnya kan? Ya, dan di mana-mana. Nah, dari sini maka menurut saya beliau itu punya karomah dalam memanage waktu. Karena waktunya kan sama dengan kita kan. Berapa? 24 jam kan? Artinya kiai, ustadz, orang biasa, ngasih dosen itu waktunya sama. Berapa? 24 jam. Tapi ada yang bisa memanage baik, akhirnya membuatkan sekian banyak aktivitas di antara ini ya kan. Itulah waktu yang barokah. Jadi waktunya barokah. Tidak kayak kita ini kan, kita ini waktunya banyak terbuang-buang ya. Ya, banyak terbuang-buang. Waktunya banyak tapi nggak hafal-hafal hafalnya kan. Ya, kuliahnya juga nggak selesai kan. Ya, itu namanya kurang barokah. Nah, tentu ada amalan-amalan kan. Ya, pertama tadi nanti akan kita singgung. Apa kira-kira kiat-kiatnya? Kan itu ada kiat-kiatnya dan ada amalan-amalannya kan. Pertama masih orangnya ikhlas, kan? Ya, ini modal utama. Dia orangnya ikhlas, kan? Berikutnya istiqomah, kan? Istiqomah, kan? Ketiga penuh kesungguhan, ya kan? Ya jihad, bil jiddi, ya wal isyad, ya kan? Nanti akan kita singgung di nilai-nilai agungnya, kan? Sekarang sepintas saja. Kemudian orangnya sangat sederhana, ya sangat sederhana, ya. Punya rumah bagus itu kan baru, ya kan? Punya mobil bagus itu baru. Punya mobil bagus itu waktu di mahkamah di DPA ya, sorry, di DPA baru punya. Kan biasanya mobilnya jelek-jelek kan. Ya, jelek-jelek kan. Rumahnya rumah dinas yang ya nggak bagus juga kan. Jadi punya rumah bagus yang sekarang itu belum lama itu, belum lama. Artinya begini, jadi mujazahnya itu mujadah ruhiyah dan zahiriyah. Batinnya, ruqyah, matiyah, ya, kemudian ilmiah. Ya. Artinya mujazahnya full tidak kayak kita kan ya. Kita mungkin kadang-kadang mujazah hanya jismiyah, ya kan? Yo mujazahnya jismiyah, zahiriyah, batiniyah, ruqyah, matiyah, ilmiah. Full, ya kan? Misalnya tahajud kan tidak pernah berhenti, kan? Ya, kalau kita mungkin ya sering berhenti ya tahajud ya. Ya, kemudian mungkin wiridan-wiridan tertentu kalau kita juga sering berhenti. Tapi kan tidak pernah berhenti kan? Belum tadi wiridan dalam bentuk mutolatul kitab. Wah itu yang luar biasa. Dia pernah bilang, jadi orang yang berilmu itu ya, kalau ilmunya memang akhirnya didalami, dikuasai, dikembangkan, diamalkan, diperjuangkan itu akan menimbulkan namanya karomatul ilmu. Keramat ilmu. Nah, keramat ilmu bukan keramat duit ya kan. Kalau keramat orangnya suka bilang apa? Misalnya ada kertas dibikin jadi duit ya kan. Atau bisa berjalan di air, bisa terbang tanpa sayap itu keramat. Itu bukan keramat. Keramat yang hebat itu bisa mendirikan PT IKI, bisa mendirikan IKI kan, bisa bikin fatwa yang hebat di komisi fatwa, bisa bikin buku, bisa bikin makalah, kan? Ilmunya manfaat, muridnya juga bisa ngambil manfaatnya lihat ilmunya. Itu namanya karomatul ilm. Itulah yang dimiliki oleh beliau, ya kan? Ya, yang kita yang ya masih sulit ya, karena kita ini waktunya 24 jam sering apa? Sering terbuang-buang ya enggak? Iya. Coba kalau kita ini ya waktunya 24 jam ini ya kita bisa bagi dengan baik, mungkin Anda akan selesai 30 juz di IKI enggak sampai 6 tahun. Mungkin 2 tahun selesai. Ya kan?
Per hari aja Anda cukup menghafal misalnya 5 ayat. Nah, per hari 5 ayat tadi apa? Nanti Anda di 6 tahun itu akan hafal sekitar 90 juz itu. Nah, banyak kan? Banyak, ya kan? Tapi kenapa sudah 6 tahun di IKI, dan semester akhir masih belum maju-maju sampai kan? Nah, ini harus menjadi apa? Itulah gunanya kita mempelajari beliau supaya kita bisa apa? Menimba, ya, menimba semangatnya, jihadnya, ilmunya, segala macamnya, ya, sifat-sifat baiknya untuk kita jadikan bekal, ya, sukses di IKI dan nanti sukses di tengah-tengah masyarakat. Itu gunanya. Makanya kita belajar ke IIKIan, ya. Cukup ya, mungkin pertanyaannya ya. Cukup Pak, terima kasih banyak. Ya, sama. Yang lain ada lagi pertanyaan? Yang lain? Saya Pak. Ya, siapa namanya? Nama saya Fadilah Ulum dari IAT 7B, ingin bertanya. Oke, baik ya. Tentang bukunya beliau yang Mahwal Maisir itu Pak. Beliau itu kan berpendapat berbeda gitu ya Pak tentang judi itu sendiri. Tentang apa? Beliau kan pendapat beliau tentang judi itu kan agak berbeda dengan ulama lain gitu kan Pak. Iya. Lalu Bukan agak beda, memang beda. Ya. Lalu pertanyaan saya, bagaimana respon masyarakat ketika itu Pak? Atau ada iya bagus. Oke. Iya. Pak. Wah, responnya luar biasa ini. Beliau dicemooh sebagai apa? Sebagai ulama judi. Iya. Jadi dikira dapat duit banyak juga dari sponsor judi, sponsor forecast atau pemerintah kan, berarti nggak dapat apa-apa. Beliau ngarang buku itu murni ilmiah, ya. Tidak ada sponsor, tidak ada yang nyuruh-nyuruh kan, nggak ada pesanan ya dari sponsor, katakan dari pemerintah dan lain-lain. Artinya murni ilmiah. Benar waktu itu, masya Allah, banyak ulama yang mencemooh. Ini ulama forecast, nah gitu kan, ulama judi. Ya masyarakat apalagi kan, karena ketidaktahuannya masyarakat ya lebih mencemooh lagi kan, ya dianggap ini wah ini ulama bayaran nih, mesti ada yang bayar ini kan, ada pesan sponsor ini kan, ya jadi benar. Jadi Anda bagus pertanyaannya, memang itulah orang yang mendekat kebenaran itu di mana-mana seperti itu, banyak musuhnya, ya kan? Banyak musuhnya, jangan dikira nggak banyak. Termasuk pendidikan IKI. Nah, itu banyak musuhnya sampai hari ini. Sampai hari ini banyak musuhnya. Semoga nggak didengar oleh UIN ya. Ada UIN nih, orang UIN. Ya, itu dari awal sampai sekarang masih terus itu kan. Ya, bahkan Anda akan digusur dari depan UIN itu kan. Nah, itu usaha-usaha mereka luar biasa supaya IKI tidak ada di depan mereka gitu. Itu luar biasa. Artinya begini, ya langkah beliau baik dalam bentuk ilmiah, bentuk buku, bentuk tadi, ya pendidikan lembaga itu tantangannya luar biasa. Tidak langsung disambut baik oleh para ulama, oleh masyarakat. Banyak yang menentang, banyak yang mencemooh, banyak yang melawan. Termasuk tadi buku Mahwal Maisir tadi kan, wah itu tantangannya luar biasa kan. Termasuk saya, karena mereka tahu ini orang-orang PTK tahu, saya itu yang juru ketiknya kan, ya, yang ikut buat buku itu. Saya saya diserang oleh mahasiswa Sigit, ditelepon bolak-balik, ya, termasuk Kiai Nur Muhammad almarhum, tahu ya, almarhum Kiai Nur Muhammad tahu kan? Nah itu kan di PTK, ya, sudah tamat, adik kelas saya. Nah ketika buku ini muncul, saya langsung dipilih beliau itu, disalah-salahkan macam-macam, pokoknya semua lain macam-macam kan. Ya, tapi kita tantang untuk diskusi, mereka nggak mau. Artinya biasa lah gitu ya, biasa kalau kita punya punya visi ingin memberikan kebenaran ya, itu pasti ada tantangan, pasti ada kan. Tapi kita harus istiqomah, harus konsisten, lama-lama nanti akan mengakui kebenaran kita. Sama dengan beliau ini kan, lama-lama orang mengakui kebenarannya kan. Karena ini masa ilmiah yang bisa dibantah. Iki gitu juga kan, dulu dicemooh kan, sekarang orang mengakui kehebatannya kan. Iya. Baik. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Izin bertanya. Saya Wina Husnu Aulia dari IAT 7E. Tadi mengenai penjelasan dari Bapak mengenai karya ilmiah yang menjelaskan tentang bir. Tadi kan diambil contohnya itu sholat,
memakai minyak wangi yang beralkohol. Kan kalau misalkan kita menganut mazhab Imam Syafi'i, itu hukumnya najis. Tapi tadi takutnya saya salah paham ya Pak. Tadi menurut Kiai Haji Ibrahim Hussein, pendapatnya itu berarti kita menganut Imam Hanafi aja, bahwa itu tidak najis asalkan tidak memabukkan. Gitu apa bukan Pak ya? Takutnya salah paham. Ya, jadi begini, kalau kita ikut jumhur ya, alkohol itu hukumnya najis, ya kan? Jumhur itu ya mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan lain-lain. Hukumnya najis. Berarti Anda tidak boleh pakai parfum atau kosmetik ada alkoholnya. Dipakai untuk sholat misalnya, ya kena baju, kena apa, maka sholatnya tidak sah karena ada najis kan? Ya. Tapi kalau Anda ikut fikih Hanafi yang tokohnya Imam Abu Hanifah, ya, maka alkohol itu tidak najis. Nah, dengan demikian, Anda bisa pakai parfum, kosmetik, ya kan, dan lain-lain yang mengandung alkohol. Anda bisa sholat pakai mukena, pakai pakaian, pakai baju, ya, yang terkena yang pakai parfum yang kebetulan ada alkoholnya karena tidak najis. Soalnya dianggap sah. Begitu, ya. Terus apa lagi pertanyaan? Bolehkah begitu atau tidak? Anda kan penuh Syafi'i ini. Sekarang boleh nggak pindah ke Hanafi dalam hal ini? Ditanyakan begitu nggak? Iya Pak. Iya. Tadi nggak ditanyakan ya? Iya. Itu kan tidak boleh ya, mencampur adukan mazhab itu. Talfik ya. Namanya. Ya. Nah sekarang boleh nggak? Sekarang ini kita ikut Imam Syafi'i kan? Kemudian waktu tadi pakai parfum, pakai kosmetik yang ada alkohol, ikut Hanafi, boleh nggak? Kalau kita ikut pandangan yang sempit, yaitu pandangan Imam Al-Qafal dan Imam Qarafi, maka tidak boleh. Tidak boleh. Karena ketika kita sudah milih satu, Syafi'i nggak boleh kemana-mana lagi. Tapi pendapat ini sekarang tidak laku. Karena repot, ya, mempersulit kita. Kita akan gampang terbentur tembok, sehingga banyak masalah yang tidak bisa kita lakukan. Nah sekarang ya yang berkembang yang banyak pakai pendapat yang maju, pendapat Imam Al-Kamal Ibnu Hamam. Dia mengatakan seperti itu nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Tidak ada ayat yang melarang, ya, tidak ada hadis yang melarang, diperbolehkan, ya kan? Ya. Karena di zaman Nabi juga sering terjadi begitu. Artinya sahabat itu macam-macam, ada yang awam, ada yang ulama, ya kan? Yang awam boleh ikut sahabat mana saja yang ulama. Tidak harus aku aja. Nah ini sebagai dalil. Kalau gitu kita boleh ikut siapa saja. Yang penting sudah ngaji atau ilmu. Nah itu yang penting. Artinya Anda boleh ikut Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang penting sudah ngaji dulu. Tahu ilmunya dulu. Karena tanpa ilmu kan tidak bisa ikut kan. Ngawur kan namanya kan. Ya, jadi boleh ikut imam siapa saja yang penting sudah ngaji dulu. Nah ini pentingnya kita belajar apa? Fikih perbandingan. Yang diajarkan oleh beliau tadi kan. Nah, dengan begini Islam menjadi luas. Dan sekarang pendapat yang sempit tadi nggak dipakai. NU dulu pakai pandangan profil yang mengatakan haram nggak boleh. Sekarang NU nggak pakai itu. Yang dipakai pendapat Al-Kamal Ibnu yang mengatakan boleh. Buktinya apa? Banyak buktinya. NU ya kalau ibadah haji umroh di pesawat gimana sholatnya? Gimana sholatnya? Tentu wudhu nggak bisa. Tayamum nggak ada debu. Berada di darat repot. Kotor semua pesawatnya. Lalu gimana sholatnya? Sholatnya itu sudah pindah ikut pandangan Imam Auza'i yang mengatakan boleh tayamum dengan dinding pesawat, dengan jok kursi, dengan pakaian kita, dengan sajadah dan lain-lain. Jadi sudah pindah. Contoh lain, orang NU sekarang banyak punya ATM, banyak punya kartu kredit, banyak, benar nggak? Ya, padahal itu bisa nggak bisa. Kenapa? Kartu kredit ATM itu tidak bisa, nggak sah karena itu ghairul mukallaf, ghairul aqil. Tapi pendapat Hanafi, Maliki mengatakan itu bisa dipakai sebagai sarana transaksi. Nah, berarti sudah pindah ke mazhab lain kan? Orang NU kan tanpa disadari. Banyak lagi. NU suka tahlilan nggak? Suka.
NU suka beda nggak? Yang paling getol tadi itu orang NU, benar nggak? Ya, tapi itu sudah pindah sejatinya. Kenapa? Imam Syafi'i mengatakan bahwa bacaan Al-Quran, tahlilan, amal soleh itu nggak sampai kepada orang mati. Wa alaisa bil insani illa masa. Itu ayatnya kan? Ya. Sementara kita tahlilan rajin, khataman rajin, ya nggak? Itu pakai pendapat siapa? Sudah pakai pendapatnya mazhab Hanafi, Maliki. Nah, sudah pindah, tapi kita belum sadar kalau pindah, ya kan? Ya. Artinya sudah banyak orang yang sekarang pindah, loncat pagar, ya kan? Ada yang disadari, ada yang tidak disadari. Kenapa? Kondisinya mengendali itu. Mau nggak mesti pindah, nggak mungkin nggak pindah, kan? Karena kondisi sudah sangat maju sekarang, kan? Ya, contoh lain, ini contoh lain. Kalau Anda senggolan dengan pria lain, batal nggak wudunya? Batal. Anda punya wudu, Batal. sentuhan dengan Batal. pria lain, misalnya dari asrama ID, dia punya wudu, naik angkot, di angkot nasinya baik, kesenggol tukang sayur dari Parung, batal nggak? Batal, Pak. Batal. Kesenggol tangannya, Anda kan lagi duduk asik ini, tangannya kan mungkin terbuka dikit, akhirnya geser-geser tempat duduknya kesenggol sama tukang sayur dari Parung. Ya, karena bajunya terbuka, lengannya terbuka. Batal nggak wudunya? Batal. Batal, Pak. Batal. Batal. Berarti harus wudu lagi, ya kan? Bagaimana kalau Anda sekarang sedang tawaf? Tawaf itu orangnya banyak apa dikit? Banyak. Berdesek-desekan nggak? Iya, berdasarkan. Iya, sekarang kalau Anda ikut Syafi'i, kesenggol batal, gimana kira-kira? Nggak jadi tawaf, ya kan? Batal kan keluar dulu jauh, di luar sana kan tempat jauh kan, di luar masjid kan? Balik lagi, mulai lagi. Kena lagi batal. Wudu lagi, jauh keluar masjid dulu. Balik lagi, batal lagi. Akhirnya sampai capek nggak jadi tawaf. Kenapa? Kesenggol terus orang lain, ya nggak? Akhirnya Anda pulang nggak sah hajinya, ya kan? Karena belum tawaf, ya kan? Benar nggak? Berarti pulang nggak bisa dipanggil Bu Haja karena hajinya belum selesai, ya kan? Ya gara-gara konsisten ikut fikih Syafi'i. Nah, berarti kita mau nggak mau masih ikut fikih Hanafi yang mengatakan sentuhan kulit tidak membatalkan wudu, gitu, ya kan? Nah, ini faedahnya kita belajar apa fikih berbandingan. Jelas? Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Iya. Ada lagi? Kalau nggak ada kita terusin dikit lagi ya. Cukup pertanyaannya? Cukup, Bapak. Cukup, Pak. Baik, kita lanjutkan ke masalah ya sejarah iki singkat. Jadi begini, sejarah iki itu sudah ada bukunya banyak. Karena setiap ada wisuda, ada natalis, biasanya ada buku yang diterbitkan. Dan di sana selalu disinggung sejarah iki. Ada buku namanya Hidup dan Berjuang Bersama Al-Quran. Di situ lengkap sejarah iki. Anda bisa baca. Ada buku namanya Di Bawah Panji-Panji Al-Quran. Ya, itu bisa dibaca di situ juga. Kebetulan dua buku ini ya dibentuk tim, penyusun tim dan ketuanya saya sendiri kan. Ya. Itu bisa diperbanyak nanti, bisa saya kasih bukunya diperbanyak. Artinya begini maksud saya, kalau Anda ingin tahu detail tentang sejarah ini, bacalah buku itu. Karena yang akan selanjutnya tidak semuanya, yang penting-penting saja, kan? Kenapa? Nggak mungkin bisa semua nanti waktunya terbatas kan? Ya, nanti materi lain nggak kebagian kan? Nah, jadi yang kita singgung ada yang inti yang pokok-pokok saja. Kemarin kita sudah bicara tentang Shahihul Fiqh, benar nggak? Apa itu? 2 minggu yang lalu kita sudah bicara tentang Shahihul Fiqh. Apa maksudnya? Penggagas pendirinya iki. Siapa itu? Siapa itu? Prof. Ibrahim. Al-Mafrulah, Bapak Profesor Haji Ibrahim Husain ML. Itu Shahihul Fiqh, penggagas pendirinya iki. Nah sekarang siapa ya lembaga atau yayasan yang mendirikan? Tentu bukan perorangan kan? Ini lembaga pendidikan, pendirinya harus yayasan.
Jadi secara resmi, secara kelembagaan, pendirinya adalah Yayasan Afan, ya kan? Yayasan Afan. Yang waktu itu diketuai oleh Bapak Haji Suwin Afan, ya, termasuk juga beliau. Kalau nggak salah ya ketua umum itu beliau, kemudian wakilnya banyak. Ya. Di antara Bapak Haji Suwin Afan atau warga dari Afan, lah. Pokoknya para sesepuh dari keluarga Afan. Jadi IKI didirikan oleh keluarga Afan dengan yayasan Afan, ya. Kemudian diteruskan oleh Yayasan IKI, ya kan, yang diketuai oleh siapa? Ibu Harwini Yusuf. Ibu Hajah Harwini Yusuf. Ya. Kapan berdirinya? Berdirinya itu pas hari Jumat, tanggal 1 April 1977. 6 tahun setelah PT IKI didirikan. Jadi 6 tahun setelah PT IKI didirikan. PT itu ya penggagasnya beliau, yang mendirikan juga beliau, ya kan? Kemudian mendirikan IKI, ya. Setelah mendirikan IKI, ya akhirnya beliau full di IKI, ya kan? Mendirikan PT IKI. Tapi sebelum sudah ada PT IKI dulu kan, yang ternyata pendirinya, penggagasnya sama, beliau juga. Nah, kenapa IKI didirikan? Nah, ini yang penting. Latar belakang kenapa IKI didirikan. Nah, itu berarti tadi kita tahu ada 2 yayasan, ya. Pertama yayasan sebagai pendiri, yayasan yang melanjutkan. Kenapa dilanjutkan oleh Yayasan IKI? Karena kondisi Yayasan Afan sudah mulai melemah, ya. Ya, tadinya kan berjaya kan, banyak polusnya, banyak duitnya kan, sehingga pakai beasiswa mereka didanai kan. Nah, kemudian setelah menurun, akhirnya tidak sanggup lagi, maka diteruskan oleh Ibu Harwini Yusuf dengan suaminya Ibu Bapak Haji Yusuf, ya, dengan Yayasan Institut tadi kan, ya. Nah, kemudian pertanyaan sekarang, ya, sekarang kenapa IKI didirikan? Tidak cukup PT IKI saja. Ini banyak yang melatar belakanginya. Pertama, ya, karena waktu itu banyak permintaan dari masyarakat, dari ulama, di tokoh Islam agar PT IKI bisa menerima mahasiswa perempuan. Ya kan? Akhirnya terjadi rapat berkali-kali di kalangan pimpinan. Kesimpulannya menyatakan, ya, PT IKI harus istiqomah, konsisten, tidak boleh membuka untuk perempuan. Kenapa? Berbahaya. Berbahaya enggak kira-kira? Berbahaya, enggak jadi hafid nanti. Ya, jadi pacaran nanti naudzubillah, ya kan? Ya. Jadi akhirnya kesepakatannya seperti itu. Nah, karena tidak membuka, ya, untuk perempuan, maka harus mendirikan, ya, perguruan tinggi yang kayak PTQ yang khusus perempuan. Maka berdirilah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta ini. Dan tadi, ya, penggagasnya, pendirinya juga beliau juga, rektornya juga beliau, sama jadi merangkap waktu itu kan, rektor di PTQ juga rektor di IKI, ya kan? Ini alasan pertama, ya. Nah, sekarang kenapa tidak diterima di PT IKI? Ya itu tadi alasannya. Kan menghafal harus fokus, kuliah harus fokus, ya enggak? Ya. Jadi dengan demikian jangan dicampur aduk, ya kan? Jangan disatukan antara yang berbeda, ya, jenis ini kan, ini berbahaya. Bahkan sampai-sampai ada namanya Kiai Haji Syedi Miftah, beliau bilang, kalau ada di antara bapak dan merapat bilangnya, kalau ada di antara bapak yang berpendapat, ya, PT IKI membuka untuk perempuan, maka saya akan melubangi pagarnya kalau dikasih pagar. Saya akan loncati pagarnya kalau dibikin pagar. Sampai begitu bilangnya itu. Ya. Nah, sekarang PT IKI tidak konsisten, benar nggak? Benar nggak? Benar. Karena sudah membuka untuk S1, S2, S3 sih boleh. Ini S1 buka untuk laki-laki, untuk perempuan PT IKI. Itu namanya sudah menyalahi khitab. Makanya Anda jangan dekat-dekat sama PT IKI, ya. Ya, karena PT IKI sudah menyalahi khitab. Ya. Menyalahi, ya, visi misi pendirinya.
Ya, yang hanya menerima mahasiswa pria saja. Nah, sekarang perempuan diterima juga. Kenapa? Karena serakah, ya kan? Tidak solidar sama PTQ. Kan? Padahal kan ini kakak beradik PTQ kan? Jadi kakak kandungnya PTQ, adik kandung PIQ. Jadi maksudnya harus solidar itu kan? Ya, tapi enggak juga kan? Ya. Padahal itu kawan saya semua di PT itu sekarang itu kan. Pimpinnya kawan saya semua itu kan. Ya. Baik ya, jadi itu ceritanya. Pertama itu. Kedua apa? Kedua, ternyata di dunia Islam belum ada pengganti perempuan, pengguna Islam yang spesifik yang seperti ini. Yang mewajibkan masih berhafal 30 juz dan mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran. Di kedua latar belakangnya karena di Islam ternyata belum ditemukan ya jamiah Islamiyah yang seperti ini sekarang ini, yaitu yang mewajibkan mahasiswa hafal 30 juz ya dan mewajibkan mahasiswa mengkaji secara mendalam ilmu Al-Quran atau ulum Quran. Ini belum ada. Bahkan sampai hari ini belum ada. Waktu itu beliau sudah keliling dunia Islam. Jadi waktu itu beliau sudah keliling dunia Islam ya, mencari apakah di Timur Tengah sudah ada kayak ini. Ternyata belum ada. Di Asia Tengah belum ada juga. Di mana-mana belum ada. Di Asia apalagi nggak ada. Nah, akhirnya maka beliau terpanggil, terinspirasi untuk mendirikan ini. Yang tadi khusus perempuan dan diwajibkan menghafal 30 juz, kemudian mengkaji ulum Quran dengan tafsir secara mendalam. Nah, itulah latar belakangnya. Ternyata sampai ini belum ada. Di Madinah itu ya baru akhir-akhir ini ada namanya Kuliatul Quran. Fakultas Al-Quran. Di Madinah, saudara tidak ada jamiah itu belum ada. Di Mesir nggak ada. Apalagi di Syria, di Yordan, di Irak, ya, yang sudah hancur itu kan, di Turki, di Afghanistan yang baru mulai mau bangkit, nggak ada semua. Di Azhar yang ada namanya Prodi Ilmu Tafsir dan Al-Quran, ilmu mirip kita, IAT, kan? Itu prodi di sana. Nggak ada fakultas itu, apalagi jamiah nggak ada. Di Azhar yang terkenal itu kan sampai hari ini. Nah, dengan demikian ini satu-satunya di dunia Islam, satu-satunya, ya luar biasa kan? Artinya beliau punya pemikiran yang luar biasa yang tidak pernah difikirkan oleh ulama lain dari dunia Islam ini. Ya, untuk menjawab tadi maka didirikan ini supaya di dunia Islam ada jamiah ya yang khusus perempuan, mewajibkan menghafal 30 juz dan mengkaji secara mendalam ulum Al-Quran dan tafsir. Itulah latar belakangnya. Yang ketiga, latar belakangnya. Ya. Ulama perempuan yang hafal itu sangat-sangat jarang. Benar nggak? Ulama perempuan yang ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, yang hafal 30 juz sangat-sangat jarang. Benar nggak? Mungkin bukan jarang, nggak ada. Ya kan? Ya. Maka perlu didirikan ya institut yang bisa mencetak ulama perempuan yang hafidh yang nanti menjadi ulama perempuan di bidang Al-Quran, tafsir, hadis, fikih dan lain-lain. Ya, itulah latar belakangnya. Berarti Anda ini akan dicetak menjadi ulama perempuan yang hafidh yang pakar dalam ulum Al-Quran, dalam tafsir, dalam hadis, dalam fikih, dalam usul fikih dan lain-lain. Wah, luar biasa. Nah, makanya tidak cukup satu strata kan? Tidak cukup di S1 saja. Mesti naik ke S2, naik ke S3. Kalau ada S9, tapi nggak ada. Ya, begitu ya. Jadi begitu. Belakangnya, kenapa didirikan IKI? Ya, kenapa didirikan IKI Jakarta? Apalagi latar belakangnya?
latar belakangnya di Indonesia ini kan mayoritas Muslim, ya kan? Tapi kan ajaran Quran belum membumi, ya kan? Masih banyak yang nggak bisa ngaji, masih banyak yang Islamnya KTP, masih banyak Islam yang tidak memahami agamanya, kan? Masih banyak muslimah yang nggak fasih bacaan Al-Qurannya. Masih banyak muslimah yang tidak hafal Al-Quran, ya kan? Ya, masih banyak. Nah, ini harus dijawab. Gimana jawabnya? Harus didirikan lembaga pendidikan tinggi yang spesifik yang bisa menjawab itu. Dengan diharapkan nanti tamatan ini bisa tersebar ke seluruh Indonesia, mendirikan Baitul Quran, Baitul Tahfidz, pesantren Al-Quran, bahkan iki di daerah masing-masing supaya Al-Quran dan ajaran bisa dibumikan di negeri Indonesia. Itulah latar belakang. Itulah latar belakang. Nah, dengan demikian Anda masuk itu luar biasa, sangat tepat, ya. Tidak salah kamar, tapi sudah tepat kamarnya, kan? Jangan mundur lagi, ya. Jangan mundur lagi. Sudah berapa itu? Sudah 4. 4. Ya. Iya. Kelima. Di Indonesia diperlukan Sri Kandi Islam yang terus berjuang untuk menegakkan Islam di negeri ini, memajukan umatnya dengan ilmunya, dengan pemikirannya. Ini perlu dicetak lewat perguruan tinggi spesifik seperti IKI ini. Karena nggak mungkin dicetak oleh UIN, nggak mungkin dicetak oleh PT IKI. PT IKI mungkin nggak mencetak Anda. Nggak bisa, karena nggak menerima perempuan. Seperti sekarang, sama Gaudiado, kan? PT IKI nggak mungkin mencetak ulama perempuan yang hebat. Yang hafidhah, ahli ulum Quran, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, ahli usul. Nggak mungkin. Kenapa? Sudah gaduh-gaduh. Ya kan? Benar ya? Nah, ini PT IKI. IKI insya Allah yang diharapkan bisa mencetak itu. Makanya perlu didirikan IKI. Supaya banyak Sri Kandi Islam yang nanti membela Islam, memperjuangkan Islam. Ya kan? Itu. Sudah berapa? Sudah 5. 5, Pak. 5. Yang keenam. Di Indonesia yang mayoritas ini, jumlah umatnya, banyak rumah tangga Muslim yang broken home. Banyak rumah tangga Islam yang broken home. Yang tidak sanggup mencetak generasi soleh-solihah yang Qurani. Tidak sanggup. Kalau broken home ya nggak sanggup. Dengan demikian perlu dicetak calon-calon ibu rumah tangga yang hebat, yang hafidhah, yang nanti sanggup mencetak anaknya, putra-putrinya, keturunannya menjadi hamba Allah yang soleh-solihah, agar memenuhi negeri ini. Karena negeri ini sudah banyak penjahatnya, banyak banyak tolehnya, banyak orang-orang jahatnya, banyak koruptornya, banyak pencolengnya, banyak pengkhianatnya. Ini harus diimbangi. Caranya harus diproduk orang-orang soleh, solihah. Lewat siapa? Lewat ibu-ibu yang soleh, yang solihah. Ini bisa diharapkan dari IIKI Jakarta. Anda itu dicetak menjadi calon ibu yang solihah, yang kelak melahirkan anak yang jadi ulama, jadi hafid, jadi hafidh, jadi Al-Quran. Ini akan meramaikan negeri kita yang kita cintai, supaya tidak kalah dengan para koruptor, para pencoleng, pengkhianat, penjahat. Yang sekarang sudah begitu banyak orang. Itu latar belakangnya. Ya berapa? 6, Pak. 6, Pak. 6. Ya. Di Indonesia yang luas ini
yang begitu banyak penduduk ini, ya, dan mayoritas beragama Islam, diperlukan, ya, dosen, guru, ustadzah, ulama perempuan yang bisa mengisi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Mulai dari taman kanak-kanaknya, dari ibtianya, MTS-nya, MA-nya, pesantrennya, perguruan tingginya, ini harus diisi. Yang hafidh, yang tadi ilmu yang mumpuni di bidang itu, ya ini ya diharapkan bisa dicetak oleh IIK Jakarta, ya, yang nggak mungkin dicetak oleh UIN, oleh PT IKI, oleh UI, oleh IPB dan lain-lain. Nah, dengan demikian, ya, latar belakang ini memang luar biasa. Inilah yang mendorong beliau untuk menunjukkan IIK Jakarta. Tentu masih banyak lagi latar belakangnya, kan? Ya, Anda tahu ini, ya, bukan Anda. Beliau almarhum tahu ini, ya, lewat perenungan yang matang, yang panjang, yang lama, ya, lewat kajian-kajian, sehingga kesimpulannya, ya, seperti itu tadi. Artinya menghasilkan berdirinya IIK Jakarta. Nah, dari sini kita bisa melihat beliau tidak pernah berhenti beriziah, tidak pernah berhenti menggagas, meneliti, sehingga menghasilkan IIK Jakarta yang luar biasa. Jangan dikira kecil, gedungnya kecil, lebih hebat mana? UIN, ya. Tapi itu gedungnya, isinya hebat juga UIN, ya kan? Di UIN ada hafalan 30 juz nggak? Nggak ada. Di UIN ada takrir tahfidz nggak? Nggak ada. Di UIN ada yang rajin tahajud nggak? Mungkin jarang. Di UIN bacaan Qur'annya bagus, fasih nggak? Banyak nggak fasih? Ada Koreanya? Nggak ada. Semua hanya ada di IIK. Makanya Anda sudah tepat masuk di kamar IIK. Tidak salah kamar. Jangan keluar dari kamar IIK. Pindah ke UIN. Pindah ke PT IIK. S2 jangan ke PT IIK. Kecil PT IIK. Lebih besar IIK. S2 IIK saja. S3 jangan pindah ke PT IIK. Nggak ada apa-apa di sana. Cukup di IIK saja. S2 IIK, S3 IIK, pulang menjadikan IIK. Nah, begitu. Itulah latar belakangnya kenapa IIK didirikan. Sekarang IIK ibarat pohon rindang yang bagus. Yang seorang melihat mesti tertarik untuk mendekatinya. Pohon itu indah, daunnya bagus, banyak, lebat, rantingnya daunnya banyak, lengkap, bunganya bagus, ya, baunya semerbak, buahnya sangat enak, ya. Baunya juga harum, ya, mengundang siapa saja yang mendekati pohon ini. Itulah pohon IIK Jakarta. Anda berada di sini sekarang. Nanti Anda keluar dari sini tapi mendirikan pohon yang kayak begitu juga. Insya Allah. Ya, sanggup? Ya, Anda nanti keluar dari IIK, mendirikan IIK sendiri. Rektornya Anda sendiri. Ya, rektornya misalnya Siti Nasriyah. Rektornya misalnya Rizja. Nurul apa itu namanya? Rektornya misalnya Jaziratul Maulia, misalnya begitu. Rektornya siapa? Rizkia, Okta, Tiara, misalnya. Rektornya siapa? Putu, Nur, Fajriya. Itu rektornya nanti. Anda pulang mendirikan IIK, ya, begitu. Supaya bisa menyangiki kawin sama alumni Azhar yang doktor, yang kaya raya. Itu, ya kan? Jangan kawin sama orang nggak punya, nanti bikin susah kamu, ya. Ya, milih mertua yang kaya raya, ya kan? Milih mertua yang kaya raya, yang anaknya ganteng tapi hafid dan doktor, nah, gitu ya. Itu nanti Anda bisa memberikan IIK di daerah masing-masing. Ya. Oke?
Ya, itulah latar belakangnya ya. Ya mungkin cukup dulu kali ya. Iya, Bapak. Ya, kita nanti masih bicara tentang visi misi tujuan dan kenapa ya. Kenapa iki menggabungkan antara Al-Quran dan perempuan? Kenapa iki menggabungkan antara Al-Quran dan perempuan? Ya, kenapa? Nah, itu ada penyebabnya. Ya. Ada latar belakangnya, ada tujuan, ada alasan. Insya Allah nanti minggu depan kita sampai. Jadi begini ya, kita ini kuliah tiap hari Kamis jam 9.20, bukan jam 9 ya. Tadi salah ketik dari Pak Fadil, ya. Yang buat Zoom-nya Pak Fadil ya. Jadi jamnya jam berapa? Jam 9.20 sampai jam 11 mestinya ya. Jam 11. Ya, Pak. Diikuti oleh semua prodi yang ada di IKI. Ya, prodi yang ada di IAT ikut, yang di Usudin ikut, yang ada di Syari ikut. Semua sekaligus supaya efisien kan. Jika Anda bisa mengatur waktunya untuk yang lainnya. Karena kalau banyak waktu kan nanti dosennya juga termakan waktunya, Anda juga begitu kan, tidak efisien. Maka kita gabung. Nah kemudian saya minta tolong kos masing-masing, tolong dibantu absennya ya, karena banyak prodi ya, tolong dibantu absennya masing-masing kosmanya ya, dikasih tanda hadir ya, ada kan belangkonya kan, namanya ada kan, di masing-masing kosma punya daftar hadir untuk kelompoknya dan dibantu absennya. Nanti diperlukan ketika kita akan UAS ya, disampaikan kepada saya, kepada timnya. Yang ngajar bukan saya saja. Yang ngajar saya, kemudian Dr. Putih, kemudian Dr. Anda Nur Iza, kemudian Dr. Anda Utari, ya. Dr. Anda siapa? Ifati Emma. Semua sudah S2. Hanya satu doktor ya. Dr. Haja Sri Tuti Kamwati MA. Dr. Anda Haja Nur Iza MA. Dr. Anda Haja Utari MA. Kemudian dokter Anda Ifati MA. Itu timnya ya, timnya. Nanti tentu ya akan diatur supaya mereka juga langsung ngajar ya seperti saya ini. Sekarang mereka baru bergabung ya, baru ikut bersama saya. Nanti ya mereka akan ngajar langsung kepada Anda. Akan dibagi tugas. Nah, ini saya masih saya ya. Mungkin September ini saya masih saya semua. Dan nanti mungkin Oktober dan berikutnya akan kita atur ya, masing-masing akan menyampaikan materi kepada Anda. Supaya Anda punya punya dorongan juga bahwa alumni harus sanggup menjadi dosen, kan gitu kan? Anda semoga minimal jadi dosen di IKI nanti, kan? Atau dosen di IKI yang akan Anda dirikan ya, bagus juga itu kan? Iya. Dan secara khusus semoga Anda nanti punya ilmu untuk mengajar ke IKI-an. Nah, itu yang penting. Karena tidak semua dosen bisa. Jadi untuk kegiatan itu ada timnya, kebetulan saya koordinatornya, ya kan, ada anggotanya. Ya, ini ada SK-nya khusus dari rektor. Nah, kita harapkan nanti ke depan Anda bisa menjadi dosen ke IIKIA. Karena kalau kuliah mata kuliah lain sudah banyak kan, untuk kegiatan ini belum banyak dosennya. Ini penting karena merupakan ilmu spesifik ya yang perlu didalami oleh mahasiswa untuk untuk bekal ya. Membawa kesuksesan di IKI dan nanti di tengah-tengah masyarakat. Baik ya. Cukup kita akhiri ya. Udah jam 11 ya. Iya, Bapak. Ya, Pak. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya maaf. Kita tutuplah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian, terima kasih. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.